Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian syarah dari hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kita mengulangi ya, penjelasan dari hadis yang ke-13 dari hadis tersebut, penjelasan dari penulis rahimahullah ta'ala. Naam, eh, mungkin tafadhal, ada yang membacakan, silakan Kang Baik, Zain mungkin jika yang membacakan. baik. Eh hadal hadisu Bismillahirrahmanirrahim. Hadal hadisu kharrajahu yang mana Ustaz? Ini hadis ke-13. An Anis, Oh hadis ya. salisul Oh, ya as-salisu baik. asyar. Al hadisus salisu asyar an Anas ibnil Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la akhihi ma yuhibbu Li li akhihi. nafsihi li Naam. akhihi ma yuf ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hazal dilanjut Ustaz. Cukup, nah. Cukup, nah. Oh, cukup. Taib. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Amin. Ya, jazakallahu khairan. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga Allah merahmatinya. Al-hadithu al-thalithu asyar, yaitu hadis yang ke-13 dari hadis Arba'in Nawawi. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. La nafi di sini. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti atau apa-apa yang dia cintai, sukai ya, untuk dirinya sendiri. Nah, eh, penjelasannya sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu. Ada beberapa poin yang disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya, kurang lebih dari makna hadis ini ada enam, ya, ada enam dari intisari penjelasan beliau, ya. Yang pertama, penjelasan tentang takhrij hadis ini atau hukum hadis ini dari sisi ilmu hadis, ya. Seperti biasa, ya, beliau ketika menjelaskan hadis, beliau sebutkan dulu hadis ini diriwayatkan ini, diriwayatkan ini, diriwayatkan ulama ini dalam kitab ini, kemudian disebutkan lafaz yang lain. Itu seperti biasa. Maka dalam ringkasannya, ini ringkasannya, ya, beliau mengatakan hadal hadis kharrajahu fis sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Sahihain itu artinya dua kitab sahih, yaitu kitab Bukhari dan kitab Muslim. Wa kharrajahu Al-Imamu Ahmad, dan dikeluarkan juga Imam Ahmad dalam musnadnya ya. Karena Imam Ahmad juga ada kitab hadis, ya musnad Imam Ahmad. Kemudian beliau menyebutkan lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Eh, di dalam lafaz Imam Ahmad seperti ini. La yablughu abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sebenarnya, ya, maksudnya keimanan yang sebenarnya itu kesempurnaan iman. Hatta yuhibba linnas, sampai dia menyukai orang-orang atau menyukai orang-orang yang beriman ya, orang-orang muslim, ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun di dalam lafaz Imam Muslim yang beliau menyebutkan dari Thariq Qatadah dari Anas bin Malik, ya, adapun dari lafaz Muslim yaitu hatta yuhibba li jarihi au li akhihi bisyakki. Perawinya antara dua ya, sampai dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya. Di lafaz Muslim itu ada dua, tetangga atau saudaranya. Nah, kemudian setelah beliau menyebutkan tentang takhrij atau penjelasan hadis ini, selanjutnya poin kedua ya beliau menjelaskan tentang makna dari hadis ini. Apa sih makna dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri? Sebelum itu beliau menyebutkan tentang makna la yu'min ya. La yu'min, tidak beriman. Apa makna tidak beriman? Apakah menafikan iman, artinya tidak beriman sama sekali, atau menafikan ada nafis siha ya, atau ada nafiul kamal, ada menafikan kesahihan iman, atau menafikan kesempurnaan. Maka yang benar adalah menafikan kesempurnaan. Adapun imannya ya tetap beriman ya, tetapi belum sempurna iman seseorang apabila dia mengamalkan hal ini. Karena kata beliau, fa innal imana katsira. Karena iman itu cabangnya banyak banget ya. Ma yunfal intifai ba'di arkanihi wa wajibatihi. Maka tidak serta-merta iman itu hilang dari seseorang karena hilangnya sebagian rukun atau kewajiban. Itu maksud dari hadis ini ya. Makanya beliau menyebutkan wahadhihi riwayah. Maka riwayat ini ya maksudnya riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya tubayyinu makna riwayah al-mukharrajati fi sahihain, yaitu menjelaskan makna dari yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu apa? Wa annal muradu, bahwa maksud dari nafil iman, menafikan iman di sini adalah nafi bulughi haqiqatihi wa nihayatihi, yaitu menafikan puncak dari hakikat iman dan akhirnya, ya, maksudnya kesempurnaannya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang eh, maksud dari hadis ini. Beliau mengatakan, "Anna min jumlati khisalil imani al-wajibah." Maka di antara cabang dari kewajiban iman, iman yang wajib itu, cabangnya apa? An yuhibbal mar'u li akhihi al-mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hendaklah seseorang itu mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, maksudnya kalau kita senang beribadah, maka kita ingin juga saudara-saudara kita beribadah.
Kalau kita merasakan kelezatan berzikir, maka kita juga pingin saudara-saudara kita itu mendapatkan kelezatan berzikir. Kalau kita senang menuntut ilmu, senang membaca ilmu, senang mendengarkan ilmu, senang mencatat ilmu, ya, memahami Al-Quran, memahami hadis, maka kita juga senang, ya, ingin saudara-saudara kita juga mendapatkan ilmu. Kalau kita senang, ya, Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya, keberkahan dalam rezeki kita, anak yang soleh misalkan, atau menghafal Al-Quran kita misalkan, itu kan kebaikan, atau mudah menuntut ilmu, maka kita juga pingin saudara-saudara kita yang beriman juga mendapatkan keberkahan pada hartanya, keberkahan pada waktunya, mendapatkan ilmu, menghafal Al-Quran, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu kewajiban iman. Jadi dia pengen orang beriman yang lain itu juga mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan juga dia membenci atau tidak menyukai baginya bagi saudaranya sebagaimana dia tidak menyukai untuk dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan dia tidak suka dia bermaksiat, maka dia juga nggak suka kalau saudaranya juga bermaksiat. Kalau dia nggak suka gagal, ya, dalam ilmu, atau gagal dalam perniagaan, atau mendapatkan keburukan-keburukan yang lainnya, dia juga tidak ingin saudaranya gagal dalam menuntut ilmu, gagal dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa'idza dzala dzalika anhu faqad naqusa imanuhu bidzalika. Kalau ternyata tidak ada di dalam imannya perbuatan ini, yaitu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, tidak menyukai apa-apa yang menimpa keburukan bagi saudaranya sebagaimana dia juga nggak suka ditimpa keburukan. Kalau nggak ada sifat ini, justru sebaliknya, dia pengennya dia aja yang mendapatkan keutamaan, dia pengennya dia aja yang jadi pemeran utama, ya, dia pengennya dia aja yang menjadi orang yang hebat, menghafal Al-Quran misalkan, menjadi orang yang dermawan, orang yang dekat dengan ustadz misalkan, ya, ini misalkan dia pengen dia aja, dia nggak mau orang lain gitu dekat dengan ulama gitu, dia pengennya hanya dia saja, maka hakikatnya imannya kurang, hakikatnya imannya kurang. Kenapa? Berarti masih ada rasa egois, ya, terhadap dirinya, rasa ego, ujub yang mungkin bangga diri, atau hasad, mungkin dia iri dengki dengan saudara-saudara yang lainnya, sehingga dia nggak mau orang lain mendapatkan nikmat tersebut, atau kalau ada orang lain mendapatkan nikmat dia nggak dapat, dia pengen nikmat orang lain itu hilang. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu ini merupakan akhlak yang buruk, dan tentu ini merupakan kekurangan iman tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan riwayat-riwayat lain ketika menjelaskan tentang maksudnya. Setelah beliau menjelaskan makna, biasanya beliau perkuat dengan dalil-dalil yang lain atau riwayat-riwayat yang lain tentang makna dari hadis tersebut. Ya, di antaranya riwayat yang dikeluarkan dari Abdullah bin Amr bin As, ya, yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Eh, Kitab yang saya sebutkan, tampilkan ini ringkasannya, ya. Kalau kita kita merujuk kepada kitab aslinya, itu banyak riwayat yang disebutkan oleh beliau, ya. Naam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha anin nar." Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, artinya tidak masuk neraka. Kita nggak mau, nggak ada yang masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari masuk neraka, ya. Wa yadkhulul wa yudkhilal jannah wa yudkhalul jannah, ya. Dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka,
wa an yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, kita pengen. Fal tudrikhu maniyatuhu, maka ketahuilah itu bisa didapatkan dari eh, pemberian ya, yang Allah berikan kepadanya. Apa itu? Anugerah yang Allah berikan kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, yaitu dia hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari hari akhir. Kemudian wayati ilan nas, kemudian hendaklah dia bermuamalah dengan manusia, alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, sebagaimana dia ingin orang lain bermuamalah dengannya dengan cara yang baik. Jadi maksudnya kalau pengen dijauhkan neraka, ingin dimasukkan surga, hendaklah dia beriman, dan hendaklah dia, jika dia bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan cara yang baik, sebagaimana dia pengen orang lain itu baik sama dia. Kita ini kan pengennya orang itu baik sama kita. Kita pengen orang itu kalau ketemu kita senyum. Maka kita juga senyum dong. Kita pengen kalau orang lain ketemu dengan kita itu salam, assalamualaikum, nanyain kabar kita, ya, akrab gitu ya. Maka kita pun seperti itu dengan orang lain ya. Kita ucapin salam, kita pun menanyakan kabarnya, kita pun akrab dengannya ya. Kita pengen orang lain itu kalau ketemu kita menghargai kita. Apalagi kalau kita orang tua ya. Selalu itu kan ada ego, kita ingin dihargai. Nah, apalagi kalau kita punya punya harta, punya ilmu, punya jabatan, wah itu ada egonya ya, karena merasa dia punya kelebihan. Dia pengen orang lain menghargai dia. Maka hendaklah dia hargain orang lain. Dia sayangi orang lain, dia hargain orang lain. Sebagaimana orang lain harus menghargai dia, maka dia pun harus menghargai orang lain. Maka ini akan menimbulkan apa? Kecintaan dengan orang lain, dan ini akan melembutkan hati kita juga. Ini akan menjadikan kita tawadhu. Ini akan menjadikan kita itu peduli dengan orang lain, empati ya, kemudian apa? eh, peduli dengan orang lain dan seterusnya. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang lain ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati sahabatnya, dan nasihat Nabi ini bentuk cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku, atau pernah bersabda kepadaku, atau pernah mewasiatkan atau menasehatiku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini araka dhaifan, aku melihatmu lemah. Maksudnya lemah apa? Lemah dari sisi kepemimpinan, lemah dari sisi eh, ilmu leadership, manajerial ya, mungkin kalau sekarang kan ilmu leadership ya, kepemimpinan. Pemimpinan itu kan eh, apa, perilaku atau apa yang namanya itu, sifat leader itu, kepemimpinan itu memang nggak semua orang punya sifat jiwa kepemimpinannya. Maka Nabi SAW melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu itu tidak punya jiwa kepemimpinan atau lemah dalam kepemimpinan. Maka Nabi menasihati, wa inni uhibbulaka ma uhibbu li nafsi, dan aku mencintai bagimu wahai Abu Dzar sebagaimana aku mencintai untuk diriku sendiri. Maksudnya karena bentuk sayang Nabi, bentuk cinta Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, maka memberikan nasihat ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La la ta'ammaranna ala snaini, jangan engkau memimpin
dua orang, ya maksudnya jangan kau jadi pemimpin. Jadi kalau misalkan safar itu kan sunnahnya harus tunjuk satu pemimpinnya. Maka Nabi tidak menganjurkan Abu Dzar menjadi pemimpinnya karena lemah dalam masalah kepemimpinan. Wala tawallayanna mala yatimi, dan janganlah engkau eh, me, apa mengatur harta anak yatim. Ya, ya, kalau sekarang kan kita lihat yatim itu kan kalau dia punya harta banyak itu harus harus ada walinya yang mengaturnya, yang memanagenya ya supaya tidak israf ya, supaya tidak mengeluarkan uang atau menggunakan uangnya dengan tidak benar, maka harus ada walinya. Maka dilarang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala bentuk suka atau bentuk cinta Nabi SAW kepada Abu Dzar sebagai Nabi mencintai dirinya sendiri. Wa inna ma nahahu an dzalika lima ra'a min dha'fihi, dan Nabi melarang tersebut bukan berarti Nabi melarang tidak menyukai Abu Dzar, enggak, tetapi karena Nabi justru karena mencintainya. Kenapa Nabi larang? Karena khawatir ketika dia menjadi pemimpin, karena dia tidak ada jiwa leadershipnya, akhirnya dia mengabaikan amanah tersebut. Akhirnya dia tidak adil. Akhirnya dia berbuat zalim. Akhirnya dia mengabaikan kepemimpinan sebagai amanah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Makanya Nabi SAW melarang hal tersebut agar dia tidak jatuh ke dalam perbuatan zalim yang itu membinasakan dia. Ya, karena kepemimpinan itu subhanallah ya amanah, ya, ya mengatur banyak urusan manusia. Subhanallah, nggak sembarangan orang memimpin itu, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian itu akan jadi pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan, tentang eh, amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah, janganlah engkau mengkhianati Rasulnya, dan janganlah engkau mengkhianati amanah-amanah yang Allah berikan kepadamu sedangkan engkau mengetahui. Maka Nabi khawatir eh, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu tidak adil atau nanti tidak amanah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut agar beliau tidak binasa, agar beliau selamat. Maka kita juga harus tahu diri ya, kalau memang kita nggak mampu, kita nggak punya kecakapan dalam leadership, juga nggak punya ilmu manajemen, ya, pemimpin itu kan dia harus punya jiwa kepemimpinan, mampu memanage, mengatur ya, mengatur amanah yang telah dibebankan kepadanya. Urusan besar, apalagi urusan kaum muslimin, misalkan suatu wilayah, suatu negara, jadi presiden atau kepala pemerintahan ya, perdana menteri atau raja misal, itu berat sekali ya. Belum lagi termasuk ya misalkan mewakili suatu departemen ya, atau mewakili suatu kampus misalkan, atau mewakili pondok dalam ilmu pengetahuan itu ya, sekolah itu subhanallah itu berat, nggak sembarangan, amanahnya besar, dia akan mengatur manusia, dia akan mengatur pekerjaannya, dia akan mengatur keuangannya ya, dia akan mengatur segalanya. Di sana banyak sekali hal-hal yang harus dia dia ambil keputusannya, harus adil, mendahulukan kepentingan umum, kepentingan apa eh, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan nafsunya dan yang lainnya. Maka apabila orang tidak memiliki jiwa yang adil, ya, sifat yang amanah, kemudian tidak juga memiliki kalau Abu Dzar para sahabat amanah ya, mereka semua udulun adil, tapi keprofesionalan dalam kepemimpinan misalkan dia nggak punya, maka akan binasa ya. Terjadi nanti kezaliman, yang terjadi nanti
apalagi kalau tidak amanah ya, dana atau uang yang dititipkan itu kan amanah ya. Entah itu uang negara ya, uang rakyat, entah itu uang organisasi ya, yang itu dari apa, dari iuran-iuran atau dari pembayaran-pembayaran misalkan yang harusnya digunakan untuk kepentingan bersama, ternyata dia ambil uang itu atau dana itu untuk kepentingan pribadinya. Dia korupsi itu. Nas'alullah salamatan wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik ya. Akhirnya dia pun memikul dosa yang besar di hadapan Allah ya, terhadap perbuatannya terus. Maka Nabi mencintai sahabat Abu Dzar, Nabi pun melarangnya agar beliau lebih selamat. Udah, kita kalau nggak mau, sudah, kita nggak usah, istilahnya itu nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah kita memaksakan diri saya jadi pemimpin, saya jangan, nggak usah. Udah, lebih baik kita kalau memang kita nggak mampu, sudah, baik kita mengamalkan atau membantu dalam hal yang kita memang mampu atau kita kuasai ya. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang lain ya, di dalam di dalam kitab aslinya itu banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau ya. Beliau mengatakan, beliau membawakan riwayat kana Muhammad ibn Wasi yabi'u himaran lahu. Dulu Muhammad ibn Wasi ya rahimahullah taala itu menjual keledainya. Faqala lahu rajulun, maka seseorang pun berkata kepadanya, atardahu li, apakah engkau puas aku aku beli ini, apa eh, dengan harga ini ya, maksudnya apakah engkau puas aku beli eh, himarmu ini, himar itu apa? Keledai ya, keledaimu ini. Maka dia mengatakan laurodi tuhu lam abihu. Kalau misalkan aku nggak ridho ya nggak akan aku jual itu ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hada isyaratun minhu ila annahu la yardo li akhi ila ma yardo li nafsi. Artinya menunjukkan ya, kalau dia nggak ridho ya dengan harga itu, berarti yang nggak akan dijual ya, berarti dia nggak ridho dengan saudaranya. Jika dia jual ya berarti menunjukkan ini ridho. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala yang menyebutkan wahadisun Anas, dan hadis Anas ini. Anas ini adalah pembantu Rasulullah SAW ya, yang dihibahkan ibunya dari kecil ketika Nabi hijrah ya. Ibunya menghibahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu agar membantu Nabi SAW. Yang kita bicarakan ini ya dulu ala annal mu'min. Ini menunjukkan ya bahwasanya seorang mukmin itu eh yasurruhu ma yasurru akhahul mu'min. Bahwa yang membahagiakan dia apa yang membahagiakan saudara mukmin yang lain. Ya, jadi orang mukmin itu harusnya dia senang kalau orang mukmin yang lainnya juga senang. Dan apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia pengen juga saudara yang lainnya mendapatkan kebahagiaan. Wa yuridu li akhihil mu'min ma yuridu li nafsihi minal khairi. Dan dia pengen saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia pengen juga mendapatkan kebaikan. Maka kata beliau ini menunjukkan tentang qalbun salim ya. Ini poin yang keempat yang kita sebutkan pada pekan yang lalu ya. Ini menunjukkan tentang qalbun salim ya. Kata beliau wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamatis sadri minal ghilli wal ghishi wal hasadi. Maka hadis ini berarti menunjukkan, jadi konsekuensi dari hadis ini menunjukkan bahwa di antara sempurnanya hati atau kuatnya iman dalam hati, selamatnya hatinya dari dari ghil, penyakit ghil, wal ghish, ghil itu apa? Dengki.
Ghish, menipu, wal hasad, dan juga iri. Jadi obat iri, obat dengki, kita harus memahami hadis ini dengan sebenar-benar pemahaman, kemudian kita imani hadis ini dan kita amalkan. Insya Allah itu sembuh iri dengki kita. Kenapa? Karena Nabi SAW sebutkan, kamu kalau mau sempurna imanmu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi seharusnya seorang mukmin itu pengen semua orang beriman itu mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Pengen mereka itu sebagaimana dia misalkan bagus sholatnya, bagus ibadahnya, bagus rezekinya, bagus anaknya soleh, kemudian mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain. Dia pengen juga saudara yang lainnya seperti itu. Dia mudah berinfak, misalkan dia mudah bersedekah. Dia pengen juga saudaranya bisa berinfak, bisa bersedekah. Ya, dia misalkan apa namanya eh, dekat dengan ulama misal, dia pengen juga saudara yang lainnya juga dekat. Harusnya seperti itu ya. Makanya kalau kita ada hasad atau iri dengan saudara kita, ingat hadis ini. Fahami hadis ini. Insya Allah kalau kita sami'na wa ta'na, kita imani, kemudian kita amalkan, itu akan hilang hasad itu. Allah akan sembuhkan hati kita dari penyakit hasad. Kenapa? Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, penuhi seruan Allah, panggilan Allah, taati Allah. Penuhi panggilan Rasul, taati Rasul, taati Nabi dari hadis ini, amalkan. Maka lima yuhyikum, apa-apa yang akan menghidupkan untuk memberikan penghidupan. Maksudnya juga memberikan kehidupan hati. Selama ini mungkin kenapa kita itu galau, kenapa itu gundah? Mungkin kita periksa di dalam hati kita itu ternyata ada hasad, ada iri yang menyebabkan kita selalu terpuruk, selalu eh, berburuk sangka, ya, selalu apa namanya jatuh ke dalam keterpurukan karena hati kita sakit ya dengan perasaan hasad dan iri tersebut. Maka hilangkan itu, hilangkan, hilangkan. Biasanya hasad dan iri itu terjadi pada kerjaan yang sama, profesi yang sama, di tempat yang sama, ya, di mana itu ya di tempat kerja yang sama, dengan bos yang sama, atau dengan keluarga yang sama, ya itu biasanya terjadi iri dengki. Makanya sesama sesama misalkan apa itu dulu ya eh, apa online ya sesama sesama apa itu yang ojek online misalkan. Dulu kan ribut antara ojek online dengan ojek apa ojek apa itu yang masih lama itu yang nggak Ojek online lah ya. pangkalan, Iya, apa bahasanya itu, Kang? opang, Ya ojek pangkalan atau yang masih ojol versus konvensional lah ya. opang gitu. Ya. Iya, dulu kan rame. Karena yang online ini baru datang dan dia ternyata banyak penumpangnya. Akhirnya ribut kan masalah masalah rezeki itu. Nggak ada itu iri ojek pangkalan dengan eh, pedagang sayur yang apa atau pengusaha yang milioner yang membangun hotel-hotel. Kok mereka nggak iri? Padahal kan rezekinya lebih banyak gitu ya. Tapi karena dia pada eh, kerjaan yang sama akhirnya dia iri. Sesama pedagang itu iri. Mungkin yang milioner tadi itu yang apa pengusaha milioner irinya dengan pengusaha milioner yang lainnya. Dia sudah membangun hotel ini, saya juga harus bangun. Kalau bisa dia bangkrut, dia bangkrut. Saya senang, saya lebih lebih untung gitu. Nah, biasa itu terjadi hasad. Bahkan termasuk para ahli ilmu. Wah, ini si fulan ini dekat dengan ulama ini kok saya enggak. Dia kok bisa menghafal ini kok saya enggak. Dia apa iri dia pengen saudaranya itu terpuruk
Kalau bisa dia buruk, wah, misalkan ternyata dia kelihatan kejahatannya atau kelihatan apa namanya itu keburukannya ya, dosanya, maksiatnya dia terlihat, oh disebarin sama dia supaya orang lain membenci dia. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah eh, obat dari sifat hasad dan dengki ya, yang sebaiknya kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita. Yakinilah hadis ini bahwa kesempurnaan iman itu, kita kalau mendapatkan kesempurnaan iman, kelezatan iman, kenikmatan yang hakiki dari beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, amalin ini. Kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan sebagaimana kita ingin kita dapat kebaikan. Kalau kita bisa menghafal Al-Quran, kita pengen saudara kita juga bisa hafal Al-Quran. Kalau kita bisa sedekah, kita pengen saudara kita juga bisa sedekah. Kalau usaha kita lancar, kita pengen semua pengusaha itu lancar. Ya. Apalagi orang yang beriman, dia orang beriman sama-sama pengusaha. Kalau misalkan pekerjaan karir kita naik, kita pengen semua saudara kita yang beriman itu karirnya supaya dia senang, supaya dia bahagia. Karena orang beriman itu bahagia melihat saudaranya bahagia dan sedih dia melihat saudaranya sedih. Ini konsekuensi dari hadis ini, ya, yaitu membersihkan hati. Kesempurnaan iman itu akan membersihkan hatinya. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala? Fa'innal hasad. Karena hasad itu kata beliau. Yak tadi. An yakrahal hasidu. An yafuqahu ahadun fi khairin. Hasad itu akan menjadikan seseorang gak suka orang lain di atas dirinya. Au yusawiyahu fihi. Jangankan di atas. Selevel aja dia gak mau selevel. Li'annahu yuhibbu an yamtaza 'alan nasi bi fadailihi. Karena dia pengen dia di atas semua orang lain. Dia lebih istimewa, dia pengen diistimewakan. Dalam pekerjaan dia pengen dia lebih istimewa dari orang lain. Kalau bisa jatuhin orang lain itu, jatuhin kehormatannya, jatuhin kesuksesannya. Kalau ada kebaikan, sembunyiin kebaikan orang lain, jangan lain orang lain tahu, biar dia saja yang mulia ya. Wa yanfarida biha anhum. Dia pengen dia sendiri yang istimewa. Dia pengen dia sendiri yang mulia. Padahal subhanallah, rahmat Allah maha luas. Padahal subhanallah, rezeki Allah maha tidak terbatas ya. Padahal subhanallah, kalau dia eh, sadar ya, bahwa nggak mungkin dia sendirian mendapatkan keutamaan. Kalaupun dia utama, dia nggak akan bisa mengalahkan takdir Allah yang Allah mengutamakan di atas dari sebagian yang lain. Kalau dia pengen dia sendiri yang terkenal, misalkan subhanallah, lebih banyak yang lebih terkenal dari dia. Kenapa harus dia saja gitu kan? Padahal terkenal itu merupakan fitnah, bahkan itu penyakit yang akan menyerang ya. Cinta hubus syura itu kan penyakitnya yang lebih berbahaya itu ya daripada penyakit fisik, karena itu penyakit hati yang akan menghancurkan dirinya ya. Kalau dia pengen kaya sendirian, subhanallah, orang-orang terdahulu lebih kaya Allah berikan kekayaan. Kalau dia pengen bertakwa sendirian, subhanallah, para nabi dan rasul itu lebih bertakwa dari dia. Kenapa dia nggak iri dengan para nabi dan rasul? Kok dia iri dengan saudaranya yang seiman dengannya, yang selevel dengan? Kenapa dia nggak iri dengan yang lebih lebih di atasnya? Makanya di dalam eh, surat apa itu? Surat Al-Imran ya. Allah sebutkan tentang orang-orang munafik itu, am yahsudunan nasa alama atahumullah min fadli. Apakah mereka iri dengan keutamaan yang Allah berikan kepada manusia? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab. Kalau dia, ya maksudnya kalau dia iri dengan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa dia nggak iri kepada Nabi Ibrahim? Yang Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam surat Al-Imran ya. Surat Afan, bukan surat Al-Imran. Surat apa? Surat An-Nisa ya. Kita lihat.
Boleh dibacain Kang ayat ayat ke 54 ya. An-Nisa ayat 54. An-Nisa ayat 54. Baik. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Nah, lihat ya Allah mengingatkan sama orang-orang orang-orang Yahudi yang mereka itu tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga tidak menerima kerasulan ya, dan juga keimanan para sahabat. Ya. Kata Allah, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka iri, dengki terhadap keutamaan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman ya? Apa sih yang membuat mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW? Apa sih yang membuat mereka menyembunyikan kebenaran ya dan menyuruh orang lain untuk menyembunyikan kebenaran? Kan orang Yahudi menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka iri? Padahal kata Allah, faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa ataina mulkan azim. Allah sudah memberikan keutamaan kepada manusia. Allah pilih. Dan Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim yang lebih hebat lagi. Nabi Ibrahim diberikan Alkitab juga, suhuf ya. Nabi Ibrahim juga diberikan hikmah. Dan Nabi Ibrahim diberikan anak cucu keturunan para nabi dan raja-raja. Subhanallah. Jadi kita itu kalau iri itu coba jangan yang kecil-kecil gitu ya. Maksudnya kenapa kita iri sama saudara kita yang selevel dengan kita? Kenapa kita nggak berpikir nikmat Allah yang lebih besar yang Allah berikan kepada yang lain? Ya, walaupun ya nggak boleh iri juga. Ya artinya kita harus ridho. Subhanallah. Saudara saya ini diberikan keutamaan. Saya juga diberikan keutamaan. Alhamdulillah kita semua diberikan keutamaan. Dan ternyata kita lihat yang di atas kita lagi. Para nabi diberikan keutamaan. Kalau masalah rezeki, nabi-nabi juga Allah berikan kekayaan. Nabi Sulaiman, iman tidak kaya rayanya ya. Juga nabi-nabi yang lainnya atau orang-orang soleh yang lainnya juga Allah berikan kekayaan mereka seperti Zulkarnain kita tahu ya kisahnya ya apa raja yang sangat berkuasa ya dan yang lainnya Allah berikan juga. Jadi seharusnya kita sadar bahwasanya rahmat Allah itu maha luas. Karunia Allah itu begitu besar. Allah berikan kepada setiap hambanya yang Allah pilih. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan tersebut, diberikan karunia tersebut, maka kita bersyukur dan kita ridho. Dan kita pengen orang lain juga mendapatkan karunia Allah. Karena karunia Allah tidak terbatas, maka jangan kita halang-halangi. Dan pasti kita juga nggak akan mampu menghalangi karunia Allah yang ingin Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka lebih baik kita ridho, kita terima apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau saudara kita misalkan lebih utama daripada diri kita, alhamdulillah. Gitu justru kita bersyukur ada saudara kita yang memiliki keutamaan. Ya. Sehingga kita pun ingin mendapatkan keutamaan tersebut seperti saudara kita, ya, tetapi tidak keutamaan dia hilang, tapi kita berlomba-lomba. Nanti disebutkan Ibnu Rajab itu tentang boleh kita berlomba-lomba dalam keutamaan, kebaikan, amal soleh, ketakwaan. Karena Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba meraih derajat yang tinggi, ketakwaan. Tapi itu iri yang baik yang disebut dengan ghibthah. Ya. Tapi kalau misalkan kita pengen orang lain hilang keutamaannya, ini disebut dengan iri dengki yang membinasakan.
Naam, wal imanu yaqtadi khilafa dzalika, kata Ibnu Rajab, sedangkan keimanan itu menyelisihi sifat hasad tadi. Karena orang beriman nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin dia pengen utama sendiri. Nggak mungkin dia pengen lebih istimewa sendiri. Nggak mungkin. Iman itu konsekuensinya dia pengen orang lain juga istimewa. Dia pengen orang lain juga utama. Dia pengen orang lain juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yusyrikahu al mu'minuna kulluhum fima atahullahu nafa. Dia pengen ketika Allah memberikan kebaikan kepadanya, dia juga pengen orang mukmin yang lain juga dapat kebaikan. Min ghairi an yanqusa alaihi min syai'in. Bahkan dia nggak pengen kebaikan tersebut kurang. Dia nggak pengen kalau dia diberikan keutamaan misalkan oleh Allah, dia mendapatkan keutamaan apa misalkan hafal Al-Quran. Dia pengen sebenarnya seluruh saudaranya juga hafal Al-Quran. Dia nggak pengen kalau dia hafal 30 juz, saudaranya, kamu jangan 30, kamu 15 juz ya. Kalau bisa kamu nggak usah hafal Quran, udah saya aja gitu. Nah, enggak. Orang beriman itu justru pengennya, subhanallah, kamu juga hafal Quran, kamu juga apa sholatnya khusyuk, kamu juga memahami Al-Quran dan hadis, kamu juga melakukan kebaikan-kebaikan lain. Saya bisa sedekah, kamu juga bisa sedekah. Itu harusnya konsekuensi iman. Kemudian beliau membawakan riwayat tentang boleh nggak kalau kita pengen di atas orang lain dalam masalah keindahan. Waqad warada ma yadullu ala annahu la ya'tamu man kariha an yafuqahu ahadun minan nasi fil jamal. Nah, jadi ada riwayat yang menunjukkan nggak apa-apa, nggak berdosa kalau kita nggak mau orang lain lebih indah dalam apa namanya daripada kita dalam masalah al-jamal, dalam masalah keindahan. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Hakim dalam Sahih dari hadis Ibnu Mas'ud, dia pernah berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW, wa indahu Malik ibn Marara ar-Rihawi. Dan ternyata di sisi Nabi ada sahabat yang bernama Malik ibn Marara ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'adraktuhu wa huwa yaqulu. Maka kata Ibnu Mas'ud, ketika aku mendapatkan atau ketika aku datang ya, tiba-tiba dia itu sedang berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Malik, qad usima li minal jamali man. Alhamdulillah, aku diberikan Allah ya keistimewaan dalam masalah keindahan sebagaimana yang kau lihat. Ya, mungkin pakaiannya, mungkin apa namanya yang bersifat fisiknya ya, atau kendaraannya, atau sendalnya. Fama ahabu ahadan minan nasi fadalani bisyarikin fama fauqahum. Maka aku nggak pengen orang lain itu selevel denganku dalam masalah keindahan, dan aku nggak pengen juga dia di atasku. Alaysa dzalika huwal baghi? Terus kata beliau, apakah perasaanku ini nggak pengen orang lain di atasku dalam masalah keindahan ini termasuk melampaui batas, termasuk apa? Iri dengki atau apa sombong ya. Maka Nabi SAW, laisa dzalika bil baghi. Itu bukan perasaan sombong atau iri dengki. Walakinnal baghya, akan tetapi kata Nabi, melampaui batas itu atau kesombongan itu ya, man batar atau qala safahan haq atau safihal haq, yaitu yang menolak kebenaran, wa ghamtan nas, dan meremehkan orang. Jadi sahabat Malik ibn Mararah enggak meremehkan orang lain, tapi dia pengennya saya aja yang bajunya bagus, misalkan sendalnya bagus. Enggak meremehkan, kamu jelek. Nah, kalau ada perasaan, kamu jelek, kamu di bawahku, itu baru tercela. Fanafa an takuna karahatuhu li an yafuqahu ahadun fil jamali baghyan aw kibran wa fassal kibra wal baghya bi batril haq wa huwa takabbur alai wal imtina'u min qabulihi kibran idza khalafa hawahu. Idza khalafa hawahu. Maka Nabi menafikan apa yang dirasakan oleh sahabat Malik ibn Mararah tadi ya, yaitu dia nggak pengen orang lain di atas dia dalam masalah keindahan tadi. Itu bukan kesombongan. Dan Nabi justru menafsirkan atau menjelaskan makna sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dari sini berkata sebagian salaf,
Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, at-tawadu, sifat tawadu itu antaqbalal haqqa min kulli man ja'ahu bihi wa in kana shadira, yaitu ketika engkau menerima kebenaran walaupun itu datang dari orang yang lebih kecil darimu. Jadi terima kebenaran. Kalau memang dia levelnya menurut kita lebih rendah dari kita, misalkan eh, dari sisi tingkat pendidikan, misal dia belum sarjana, belum ini, dia masih anak sekolah misalkan, tiba-tiba dia menyampaikan kebenaran, terima. Itu dari sisi usia dia lebih kecil. Pengalaman, mungkin dia nggak banyak pengalaman, tapi ternyata itu kebenaran, terima. Maka itu tawadu. Faman qabilal haqqa mimman ja'a bihi sawa'an kana saghiran aw kabiran wa sawa'an kana yuhibbu aw la yuhibbu fahuwa mutawadhi. Maka siapa yang menerima kebenaran, mau itu kebenaran dari orang yang lebih besar, lebih tua, lebih pengalaman, itu udah pasti itu ya, diterima biasanya. Atau kebenaran itu dari orang yang lebih kecil usianya, pendidikannya atau pengalamannya, mau kebenaran itu dia sukai atau kebenaran itu ternyata tidak dia sukai. Ternyata kebenaran itu menyelisih pendapat dia, menyelisih selama ini yang dia amalkan, tapi dia terima karena ini kebenaran, walaupun itu pahit. Bahwa mutawad, inilah orang yang hakikat tawaduk sebenarnya. Saat dia menerima kebenaran. Waman aba, siapa yang menolak kebenaran, ta'azuman alaihi fahuwa mutakabbir. Karena dia merasa sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih lama, merasa banyak pengikut dan seterusnya. Inilah hakikat orang yang sombong. Wa ghamtun nas, yang dimaksud dengan meremehkan manusia, ihtiqaruhum wazdarauhum, yaitu merendahkan mereka, menghina, merendahkan derajat mereka. Wadzalika yahsulu minan nadhari ila nafsi bi'ainil kamal. Kenapa dia merendahkan orang? Karena dia melihat dirinya lebih hebat, lebih sempurna dari orang lain. Wa ila ghairihi bi'ainin naqsi, dan yang lainnya dia melihat kekurangan pada orang lain sehingga dia merasa dirinya lebih hebat, ya. Wa fil jumlah, maka secara umum yang kata beliau, fayambagi lil mu'mini an yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi. Hendaklah seorang yang beriman, fawaid dari hadis ini, nasihat dari beliau, hendaklah orang yang beriman itu dia mencintai orang mukmin yang lainnya, ingin mendapatkan kebaikan, supaya orang mukmin mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya, dan tidak menyukai keburukan untuk orang lain sebagaimana dia nggak suka keburukan bagi dirinya. Fa in ra'a fi akhihil muslim naqsan fi dini. Kalau dia melihat saudaranya muslim itu ternyata kurang dalam agamanya, maka dia bukannya bangga, bukannya senang, bukannya sign tuh, lihat tuh kamu, bukannya begitu ya, bukan malah syukurin, bukannya malah senang kita, justru kita bersedih, wajitahada fi islahi, dan kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki keadaan saudara kita itu. Wa in alimal mar'u annallaha qad khassahu ala ghairihi bifadlin. Jika seseorang mengetahui bahwa Allah telah memberikan keistimewaan, ya, dari orang lain, fa akhbara bi maslahatin diniyatin wa kana ikhbaruhu ala wajhi tahaddusi bin ni'am. Dan boleh dia mengabarkan kepada orang lainnya untuk maslahat agama. Jadi kalau dia ternyata ada kelebihan yang ternyata dia ini lebih dari orang lain. Misalkan dia bisa bahasa Arab, atau dia hafal Al-Quran, atau dia faham surat Al-Fatihah, orang lain nggak faham. Nah boleh, kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, dia kabarkan kepada orang lain, saya paham makna surah Al-Fatihah, mari saya ajarin kalian misal. Karena saya lihat kalian nggak paham surah Al-Fatihah. Dan dia mengabarkan ini untuk tahadus bin nikmat, atau dia mengabarkan ini ya nafsahu muqassiran fi syukri, kurang rasa syukur sehingga dia ingin kabarkan supaya dia banyak bersyukur kepada Allah, karena jaizan. Maka ini hukumnya boleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ma'a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi min. Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih hebat ilmunya tentang Al-Quran daripada diriku. Maksudnya Ibnu Mas'ud melihat tidak ada orang yang lebih faham Al-Quran dari dirinya. Begitu juga tidak mengapa ya seseorang itu ingin orang lain
selevel dengan sebagaimana yang Allah berikan keistimewaan padanya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Inni la amaru 'alal ayat min kitabillahi fa awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma'alam." Aku sungguh, ya, benar-benar, ya, memahami dan mengetahui setiap ayat-ayat yang aku baca, aku mengetahui, memahami maknanya. Dan aku pengen, kata Ibnu Abbas, seluruh orang, coba lihat, subhanallah, betapa bersihnya ya hati para sahabat ya. Aku pengen semua orang mengetahui ketika aku baca Al-Quran, aku pengen semua orang Islam ya, orang beriman mengetahui makna dari ayat yang aku baca tersebut. Jadi inilah amaru alal ayat ini. Kita bilang aku pengen saat aku melewati ayat-ayat Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran, aku pengen semua orang memahami ayat sebagaimana aku mengetahuinya. Waqala Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, waditu, aku pengen, kata Imam Syafi'i, annan nasa ta'allamu hadal ilma. Manusia mempelajari ilmu ini. Subhanallah, Imam Syafi'i yang menulis kitab Risalah. Di dalam kitab tersebut disusunlah pondasi-pondasi awal ilmu usul fikih, ilmu periwayatan hadis. Karena para ulama sepakat ilmu tentang mustalah hadis, periwayatan hadis, ilmu tentang usul fikih, siapa pencetusnya yang menulis ilmu tersebut? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Aku pengen ketika manusia mempelajari ilmu ini, ilmu yang tidak dimiliki orang lain, lam yunsab ilayya minhu syai'. Aku pengen ilmu ini mereka dapatkan, mereka pahami, mereka menguasainya sehingga mereka bisa istimbat ya dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi SAW, mereka memahaminya. Dan aku pengen ilmu yang mereka dapatkan itu tidak perlu disandarkan kepada diriku. Maksudnya jangan ilmu ini dari kitab Risalah Imam Syafi'i. Kita dapat ini ilmu karena dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i nggak pengen. Imam Syafi'i pengen semuanya berilmu dan nggak perlu disandarkan kepada dirinya. Subhanallah. Ini Uh, uh, ini adalah bersihnya hati para ulama kita ya, para ulama kita. Wa kana Utbatul al-Gulab idza arada an yaftur. Utbatul Gulam ya, apabila dia pengen buka puasa, dia puasa. Terus dia pengen buka puasa. Yaqulu li ba'di ikhwanihi al-muttali'ina ala amalihi, dan dia melihat saudara-saudaranya atau teman-temannya nggak puasa. Coba lihat betapa bagusnya hatinya ya. Dia mengatakan, akhrij ilayya ma'an aw tamarat. Kalian sediakan aku air dan tamar. Ingat, dia bukan minta-minta itu. Dia bukan minta-minta karena dia sendiri bisa, dia menyembunyikan amalnya bisa, tapi ketahuan bahwa dia puasa, maka dia pengen saudaranya juga dapat pahala. Jadi niat dia pengen saudaranya dapat pahala. Aftiru alaiha, aku pengen kalian sediakan aku air dan makanan, tamar tadi, kurma-kurma, liyakuna laka misla ajri, supaya aku pengen kalian juga mendapatkan pahala seperti pahalaku. Karena pahala orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna yang tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Subhanallah. Saking bersihnya hati para ulama kita terdahulu sehingga mereka pun pengen kalau orang dia dapat pahala, pengen orang lain juga dapat pahala. Dia dapat keutamaan, pengen orang lain juga dapat keutamaan. Makanya ayo, saudara-saudaraku, ya, alhamdulillah kita diberikan keutamaan menuntut ilmu. Kita pengen juga saudara kita bisa menuntut ilmu. Kita diberikan keutamaan bisa menghafal Al-Quran. Ayo kita menghafal Al-Quran bareng-bareng. Kalau bisa semuanya hafal Al-Quran. Kalau bisa ini pengajian bumiku mengaji, hafal Al-Quran semua. Pengajian bumiku mengaji, belajar bahasa Arab semuanya. Memahami ayat-ayat Al-Quran dari dari ayat-ayat yang dia baca karena dia mempelajari bahasa Arab, karena dia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan baik itu ilmu dirayah berkaitan dengan bahasanya, sastranya, atau ilmu riwayah berkaitan dengan riwayat hadisnya, perkataan para salafnya, atau tafsir dari makna ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan asar para salaf, atau yang lainnya. Ayo bersama-sama kita mendapatkan keutamaan, bersihkan hati kita dari iri dengki, bersihkan hati kita dari hasad, bersihkan hati kita dari pengen orang lain itu terpuruk jatuh, bersihkan.
Kita ini orang beriman. Kita pengen semuanya beriman, kita pengen semuanya memiliki keutamaan, kita pengen semuanya masuk surga, bahkan kalau bisa semua kita masuk surga di surga Firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am, tafadhal Kang Zain. Baik, Allah taala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustazuna. Masya Allah, terima kasih untuk pemaparan di hadis ke-13 ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua atas hadis-hadis yang dijelaskan oleh Ustazuna Faisal. Ustaz Afwan, sebentar lagi mau sholat maghrib saja. Naam, boleh kalau ada satu atau dua pertanyaan. Naam. Jamaah ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan secara interaktif dengan cara mengklik tombol resen pada aplikasi Zoom meeting ini. Kami persilahkan jamaah yang ingin bertanya. Jazakallahu khairan, Kang Zain. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz dan host, Waalaikumsalam warahmatullahi juga para wabarakatuh. jamaah. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Ustadz, mohon penjelasannya. Ketika tadi disebutkan bahwa tidak ada kesombongan dan tidak akan masuk surga bila ada kesombongan di dalam hati. Yang ingin ditanyakan Ustadz, biasanya selalu ada kesombongan walaupun kecil, misalnya di dalam keluarga. Kakak misalnya yang berhasil itu menolong adik-adiknya atau membantu orang tua misalnya membangunkan rumah, membiayai adik-adik. Dan ternyata di situ ada kesombongan atau sebenarnya ini kebahagiaan ya Ustadz, membantu mereka. Dikhawatirkan ini jadi sombong dan apabila adik atau orang tua kurang menghargai jerih payah tersebut, akhirnya jadi marah. Bagaimana menyikapinya? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Yang pertama, hendaklah perbaiki niatnya. Perbaiki niat kita dalam beramal saleh. Karena niat itu mempengaruhi amalan. Ketika kita meniatkan amalan karena Allah, maka insya Allah semua ya dampak atau balasan kepada kita itu nggak kita peduliin lagi karena Allah kan innama nut'imukum liwajhillah ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah dalam surat Al-Insan itu ya. Kami memberikan makanan ini kepadamu liwajhillah karena Allah. Kami nggak pengen dari kalian balasan. Kami nggak pengen juga dari kalian balasan dan ucapan terima kasih juga nggak butuh. Karena Allah. Jadi hendaklah kita, saudara-saudaraku, kalau beramal sudah karena Allah. Aku infak misalkan kepada anak istri karena Allah. Jadi saat anak kita bandel kita nggak kecewa. Saya udah menafkahi kewajiban saya. Kalau dia bandel ya saya nasihati saya ini. Saya menafkahkan ibu saya, memberikan nafkah kepada ibu saya karena Allah. Maka ketika ibunya mengungkit-ungkit dan ini segala macam, nggak perlu kita ungkit-ungkit karena kita sudah mengamalkan karena Allah. Kita cukup bersabar, kita cukup introspeksi diri. Mungkin ada yang salah, mungkin dari kita juga, atau karena memang apa namanya sifat manusia itu kan kurang bersyukur ya sudah. Ya, kita jangan ungkit-ungkit itu. Kita bersyukur kita sudah diberikan keutamaan, kelebihan harta sehingga kita bisa menafkahi keluarga kita bisa menafkahi kerabat kita bisa menolong sesama kita ya. Maka perbarui niatnya harus karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah SAW, amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan karena niat yang engkau eh, niatkan tersebut. Ya, siapa yang karena Allah pasti dia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan
apalagi kesempurnaan balasan nanti di akhirat kelak. Tapi siapa yang tidak karena Allah, maka dia akan gundah gulana, dia akan kecewa, pasti dia akan nggak akan merasa puas, pasti dia akan mengungkit-ungkit amalannya, dan seterusnya. Berarti selama ini kita harus terus perbaiki niat kita harus terus mengikhlaskan setiap amalan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan lurus, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih boleh satu lagi Ustadz? naam, tafadhali. Satu lagi. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam nasihatnya warahmatullahi juga, wabarakatuh. bagaimana misalnya kita punya barang atau kita beli barang tertentu yang itu memang kita suka dan memang bagus kualitas dan terlihat memang harganya lebih mahal. Ketika kita menggunakannya, kita bahagia, senang tanpa ada sebenarnya untuk pamer-pamer karena memang rasa suka. Apakah itu termasuk kesombongan, Ustadz? Kemudian, Ustadz, ketika kita bermajelis datang sama-sama, kemudian ada orang yang suka memuji-muji tentang penampilan kita. Padahal sebenarnya kita tidak ingin dipuji, tapi orang tersebut memang seringkali seperti itu. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Naam, ketika kita mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan kelebihan, baik kelebihan dari sisi amal soleh, ya, agama, atau kelebihan dari sisi dunia, maka wajib kita bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan ini. Wajib kita bersyukur. Banyak-banyak kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatis sunnah. Alhamdulillah ala hada min fadli rabbi. Maka atas karunia alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat, yang dengan nikmat Allah akhirnya sempurna semua kebaikan. Jadi barang kita, misalkan barang yang bagus, kualitas bagus, bersyukur kita kepada Allah. Banyak memuji Allah, kemudian banyak malu. Ya, hadirkan rasa malu atas kurangnya syukur kita. Allah sudah berikan kita kemudahan dalam rezeki misalkan, sehingga kita mudah untuk bersedekah atau mudah untuk melakukan mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia. Bersyukur, ini kemudahan dari Allah, dan berarti kita harus semangat ibadahnya, berarti kita harus banyak berzikirnya, berarti kita harus banyak sedekahnya, berarti kita harus banyak menuntut ilmunya, ya, karena keutamaan yang Allah berikan sudah banyak. Kemudian kalau dipuji orang, alhamdulillah, kembalikan pujian itu kepada pemiliknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Milik Allah semua pujian. Alhamdulillah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Alhamdulillah, yang sudah memberikan pakaian kepada kita, yang menutupi aurat kita, yang memberikan kecukupan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Insya Allah itu enggak kesombongan kalau dia kembalikan semuanya kepada Allah. Sombong tadi yang sebagaimana Nabi SAW sebutkan, batarul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dia meremehkan manusia. Dipuji orang, dia langsung memang saya harusnya begini gitu. Ya, kamu kan ya kaum kirim, misalkan saya mau orang kaya harusnya begini. Nah, itu sombong baru. Ketika dia merendahkan, meremehkan orang, dan dia merasa senang atas keutamaan karena kekayaan dia, misalnya, oh karena saya kan usaha, karena saya kan bisa beli ini beli itu, karena saya. Nah, ketika dia menisbatkan kemudahan, kenikmatan itu pada dirinya sendiri, tidak mengembalikan kepada Allah, maka inilah nanti akhirnya berdampak pada kesombongan, yaitu dia meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zidna ilman wa taufiqa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Ana pamit ya, Kang Zai dan semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.